itu kaca tertutup yang tadi saudara bilang dikunci, apakah dimungkinkan orang lain dari bawah naik ke atas? Kalau terkunci tidak, tapi kalau dipaksa terbuka mungkin bisa, karena pintu sliding itu kuncinya hanya menyantol begini. Oh, hanya menyantol begini, artinya ketika tarik agak kuat dia Bisa terbuka. bisa dibuka. Sekarang saya mau nanya, kapan saudara sadar bahwa Joshua masuk ke dalam ruang kamar saudara? Waktu itu saya tertidur, terus terdengar bunyi kayak pintu dibuka keras, kayak gruk gitu. Terus saya membuka mata saya. Nggak perlu diceritakan semua, saya cuma pengen tahu waktunya. Kan saudara sudah memberikan keterangan kemarin ya. Yosua sudah ada di Kamar, di sebelah saudara. di dekat kaki saya. Di dekat kaki saya. Di dekat kaki saudara, oke. Kemudian seperti yang saudara terangkan di keterangan saksi kemarin ya, pada waktu saudara menjadi saksi. Selanjutnya saudara menghubungi Richard. Iya, betul ya. Bukan pada waktu saya. itu kan Susi naik dulu ya, waktu saudara jatuh terduduk itu. Setelah saya jatuh terduduk, saya tersadar ketika Susi memegang kaki kanan saya. Dia menggoyang-goyangkan kaki saya. Dia bilang, "Ibu, ibu." Bawakan air minum. Lalu saya membuka mata saya. Saya menangis. Lalu Susi berteriak, Om Kuat, tolong ibu." Lalu Kuat naik ke atas, memegang kaki kiri saya dan menangis. Lalu saya dibawa sama Kuat dan Susi ke dalam kamar. Saya dibaringkan di tempat tidur. Lalu Susi menggosokkan kaki saya dengan minyak dan menyelimuti saya sambil menangis. Kuat menyuruh Susi mengunci pintu. Lalu Kuat sepertinya turun ke bawah karena saya mendengar suara
ribut-ribut di lantai 1. Agak keras ya suaranya. Enggak, maksudnya suaranya kuat itu agak keras sampai terdengar saudara, berarti kan suaranya agak keras ya, ribut-ribut itu. Iya. Betul ya? Iya. Terus? Lalu suara itu menghilang dan tidak lama Kuat naik ke atas kembali. Lalu saya tanyakan, Om Kuat, Dek Riki di mana? Dek Richard di mana? Sampaikan bahwa sedang ke sekolah anak saya. Saya bilang, tolong telepon Om. Tapi Om Kuat tidak bawa telepon saat itu karena teleponnya di bawah. Terus saya sampaikan ke Susi, bawa telepon enggak, tolong telepon omnya, Om Riki dan Om Richard. Tapi Susi juga tidak bawa telepon. Saya minta tolong mencarikan handphone saya. Lalu saya minta tolong Kuat untuk menelpon Riki atau Richard saat itu. Masih ingat itu jamnya jam berapa? Nggak ingat ya? Tidak ingat yang mulia. Tidak ingat, tapi di luar sudah gelap. Terlihat tidak dari kamar? Karena lampu sudah terang, lampu di kamar yang jelas. Lampu sudah dinyalakan. Sudah dinyalakan, berarti kan di luar sudah gelap kalau lampu sudah dinyalakan. Pada saat saudara ditemukan oleh saudara Susi itu, lampu sudah terang atau masih gelap? Waktu ditemukan pertama kali Oleh Susi? Di bawah, duduk di lantai itu, masih terang itu. Masih terang. Artinya berarti lampu belum nyala? Waktu itu kayaknya belum nyala. Belum nyala, berarti antara kita perkirakan antara 17.30 sampai 18 lah ya. Rumah saudara dengan terdengar nggak suara adzan maghrib diri itu? Terdengar nggak kalau dari rumah saudara itu? Dari kamar saudara? Rasanya tidak. Rasanya tidak ya. Oke. Selanjutnya saudara menghubungi Richard, seperti diterangkan Richard, dia datang, kemudian dia bersama Riki. Riki lah yang naik pertama kali ke lantai 2 menemui saudara, sementara padahal saudara menghubungi Richard. Richard bertugas menenangkan Kuat Ma'ruf karena Richard melihat bahwa Kuat Ma'ruf sedang emosi, ditanya apapun dia tidak menjawab, hanya itu akhirnya ditenangkan, dibuatkan teh atau kopi, terusan diajak merokok. Nah, Riki menemui saudara, apa yang saudara sampaikan? Mohon izin yang mulia, mungkin meralat sedikit bahwa yang menelpon itu adalah Kuat, yang mendayung. Oh, yang menelpon adalah Kuat. Tapi yang bicara saya. Ya, yang menelpon adalah Kuat. Oke. Ya. Nah, kemudian kan Kuat sama Susi kan sudah di bawah saat Riki naik ke atas. Susi masih di atas. Oh, Susi masih di atas, Riki naik ke atas. Ya. Nah, apa yang saudara sampaikan sama Riki? Saya minta tolong Dek Riki untuk memanggilkan Kuat. Untuk memanggil? Untuk manggil Om Kuat. Oke. Terus? Lalu saya menenangkan Kuat dan saya sampaikan bahwa jangan ribut-ribut, saya tenangkan dia supaya tidak ribut. Terus Om Kuat sampaikan, Ibu lapor Bapak, Bu lapor Bapak, supaya tidak jadi duri dalam rumah tangga Ibu. Terus saya suruh Kuat keluar, saya minta tolong Dek Riki untuk panggil Dek Yosua. Oh, saudara meminta Riki untuk memanggil Joshua, itu saja. Jadi tidak ada percakapan lebih lanjut dengan Riki? Tidak ada yang mulia. Tidak ada. Kemudian Riki turun mencari